Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini Ibu Irma Rumayah Syurfa Munif dari Prodi PGMI IAIN Kudus dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Seperti kita sudah ketahui pada materi yang lalu, sedikit ya, sangat sedikit sekali karena ada kendala yang sudah Anda tahu, kayak begitu. Di sini saya ingin mengingatkan kembali apa itu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK, biasa dikenal dengan PTK, itu terdiri atas 3 kata: penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian yang dimaksudkan itu kegiatan kita mencermati satu objek tertentu, mengamati dengan teliti satu objek tertentu. Objek di sini yang dimaksudkan itu adalah siswa tentunya, dengan menggunakan metodologi penelitian yang sudah kita tentukan di depan, mau dengan metode apa atau mau mengembangkan apa, yang penting itu ada kaitannya dengan objek penelitian untuk mencapai yang namanya tujuan penelitian. Karena di sini di kelas berarti tujuan utama dari PTK atau penelitian tindakan kelas ya untuk meningkatkan kualitas atau di sini lebih mengerucut hasil belajar siswa, meningkatkan kualitas objek atau meningkatkan hasil belajar siswa. Kata yang kedua yakni tindakan. Tindakan yang dimaksudkan adalah serangkaian kegiatan, dalam hari ini kegiatan yang berbeda dari kegiatan sehari-hari. Ada treatment atau tindakan khusus yang dilaksanakan dalam penelitian. Di PTK itu dikenal dengan siklus yang terdiri atas 4 tahapan dalam satu siklus. Tahapan yang pertama itu perencanaan, tahapan yang kedua itu tindakan, yang ketiga itu observasi, yang keempat baru setelahnya adalah refleksi. Di kegiatan perencanaan ini kita merencanakan apa? Berdasar pada misalnya masalah yang kita temukan di lingkungan. Masalah bisa berasal dari diri kita sendiri, misalnya dari kegiatan proses pembelajaran itu ditemukan perbedaan hasil dengan atau ditemukan banyak siswa yang tidak lulus dalam mata pelajaran tertentu atau tidak memenuhi syarat ketuntasan minimal kayak begitu, atau misalnya Anda sebagai guru merasa bermasalah ketika menerangkan anak berlari-lari atau bagaimanalah apa saja yang terjadi di dalam kelas. Bisa juga hasil dari Anda membaca atau mendengarkan atau mengikuti kegiatan seminar, membaca jurnal, membaca berita artikel ilmiah populer, mendengarkan televisi, itu masalah bisa berasal dari mana saja. Setelah ketemu masalahnya, baru kita rencanakan apa sih yang mau kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah kita sudah merencanakan pada tahap yang pertama, tahap planningnya, kita masuk tahap yang kedua yakni tahap act. Kalau perencanaan kan planning, act atau acting atau tindakan, yakni mewujudkan rencana itu tadi dalam satu aksi nyata di kegiatan pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Rencana treatment atau perlakuan yang sudah kita tentukan sebelumnya itu diwujudkan, dilakukan kayak begitu. Treatment yang sudah kita rencanakan tadi di tahap yang pertama itu kita berikan kepada siswa sebagai objek penelitian. Nah, melalui apa? Kegiatan pembelajaran tentunya. Setelahnya kita masuk ke tahapan yang selanjutnya yakni tahapan observasi. Di tahapan observasi kita melihat, mengamati, meneliti, mencermati bagaimana sih impactnya, apa sih dampaknya pemberian tindakan tersebut terhadap tujuan akhir dari penelitiannya, hasil belajar siswanya. Di tahapan observasi
kita masuk ke tahapan yang selanjutnya, yakni tahapan refleksi. Hasil dari observasi tindakan itu tadi kita gunakan untuk melihat apakah tujuan penelitian sudah tercapai, apakah Anda sebagai peneliti sudah puas dengan hasil penelitiannya, apakah perlu masuk ke siklus yang selanjutnya, karena dari siklus itu tadi kan ada 4 tahapan kan. Apakah ada kekurangan yang bisa Anda temukan dari tindakan tadi? Hasil observasinya itu menunjukkan ada kekurangan, oh tindakannya harusnya begini ya, begitu. Kalau masih ada masalah-masalah yang dianggap masih cukup penting, Anda sebagai peneliti masih belum cukup puas, objek penelitiannya masih belum cukup puas diberikan tindakan, maka kita masuk ke siklus yang selanjutnya, yakni siklus kedua yang sama-sama berisi 4 tahapan yang sama seperti tahapan siklus pertama. Cuma bedanya di siklus kedua ini dimulai dari refleksi siklus yang pertama. Berarti masalahnya berasal dari refleksi. Begitu. Yang ketiga, dari kalimat PTK itu sendiri ada kata kelas. Kelas yang dimaksudkan bukan secara physically, kelas itu berisi apa saja, berupa apa enggak. Apakah kelas itu yang namanya kelas itu ya satu ruangan yang ada papan tulisnya, ada tempat duduk siswanya, tempat duduk guru, dibatasi oleh tembok-tembok. Nah, bukan. Yang dimaksudkan kelasnya di sini itu siapa sih objeknya tadi, itu si siswanya kan? Siswanya, tapi tidak hanya siswa saja, karena di kelas itu yang terjadi yang ada kegiatan yang ada di dalam kelas itu adalah kegiatan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran itu ada siswa, ada guru, ada sarana dan prasarana belajar. Nah, itu semuanya saling berkolaborasi. Yang nanti hasilnya adalah output siswanya atau hasil belajar siswanya. Berarti di sini kelas yang dimaksudkan bukan secara fisiknya, tapi aktivitas di dalamnya itu apa? Itu. Saya harapkan sudah cukup mencerahkan buat Anda ya mengenai PTK ini. Serba-serbi PTK yang selanjutnya itu PTK dibandingkan dengan penelitian yang sudah Anda dengar, yang nanti akan Anda lakukan, yakni laporannya bukan berupa PTK tapi laporannya berupa skripsi. PTK ini enggak dimasukkan dalam kualitatif, kuantitatif maupun studi pustaka, itu enggak, tetapi dimasukkan ke dalam jenis penelitian terapan atau applied research yang lebih khusus action research. Action research-nya ini berulang. Siapa yang melakukan PTK atau pelaku PTK-nya? Yang pertama guru, semua tenaga pendidik ya. Guru hasilnya PTK. Selain guru itu yang selanjutnya, yakni guru itu bisa waka kurikulum, bisa waka sarpras, bisa staf, bisa pembina OSIS dan sebagainya. Guru atau pendidik, hasilnya penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, kepala sekolah. Kepala sekolah apakah guru Bu? Tapi kalau waka kurikulum misalnya itu kan dia tetap memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai guru kan, masih mengajar di dalam kelas. Biasanya kalau kepala sekolah itu ruang lingkupnya lebih besar lagi dari kelas, yakni sekolah. Kepala sekolah ini kan sama-sama guru, waka kurikulum juga sama-sama guru, tapi guru dengan tugas tambahan khusus. Kalau di kepala sekolah nilainya sudah 24 jam. Hasil penelitiannya bukan PTK lagi, tapi PTS atau penelitian tindakan sekolah. Komponen pendidik selain guru, kepala sekolah, di sekolah itu ada supervisornya atau ada pengawasnya ya, pengawas sekolah. Dan pengawas sekolah kalau guru itu bertanggung jawab terhadap satu kelas tertentu,
kepala sekolah satu sekolah tertentu. Kalau pengawas itu beberapa sekolah, tanggung jawabnya itu lebih luas lagi, beberapa sekolah dalam satu wilayah tertentu. Makanya namanya penelitian tindakan sekolah wilayah. Karena pengawas itu tidak mempunyai kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan siswa, mengajar langsung dengan siswa, maka biasanya pengawas itu berkolaborasi bisa dengan guru atas izin kepala sekolah maupun kepala sekolahnya sendiri untuk membuat satu penelitian tindakan sekolah. Urgensi PTK atau pentingnya PTK itu tadi sudah saya bilang, tujuan utama PTK, penelitian tindakan kelas, adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Tapi di sini ada side effect-nya. Side effect itu efek sampingnya. Itu profesionalisme guru itu juga diharapkan bisa meningkat dengan adanya PTK. Atau tidak hanya guru saja, profesionalisme pengawas itu juga bisa meningkat. Maksudnya profesionalisme itu yang bagaimana? Profesional, guru yang profesional tentunya ketika ada masalah itu nggak mungkin kita hanya membiarkan saja, tidak bersikap atau tidak mengambil tindakan terhadap masalah yang muncul. Guru yang profesional ini tentunya nanti akan mendapatkan, setiap orang yang bekerja keras tentunya akan mendapatkan keuntungan tertentu. Misalnya kalau guru mendapatkan tunjangan sertifikasi, kalau guru yang profesional seperti itu, ada impactnya kan buat kita, ada nilai ekonomisnya. Untuk melaksanakan PTK kita mempunyai 7 jurus khusus atau 7 kiat sukses kita melaksanakan kegiatan penelitian. Itu ada 7 kan. Tahapan yang pertama ini yang paling sulit, memulainya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan, itu mulai saja dulu. Mulai saja bereaksi atau peka terhadap masalah yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas sesuai dengan ruangan lingkup Anda masing-masing. Setelah memulai penelitian, langkah yang selanjutnya itu memilih metode. Metode apa yang hendak dilaksanakan atau dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul pada tahapan yang pertama. Metodenya harus tepat, harus jelas. Kalau tadi masalahnya itu ditemukan, metode untuk mengatasi masalahnya itu harus tepat, harus jelas. Atau dengan kata lain, harus masuk akal. Dan selain itu, dengan pemilihan metode yang tepat itu tadi juga bisa meningkatkan gairah guru, meningkatkan semangat guru untuk menyelesaikan kegiatan penelitian. Setelah kita memilih metode, langkah yang selanjutnya membaca dan mengatur kegiatan penelitian. Maksudnya apa? Kita membaca sesuai dengan masalah yang ada, sesuai dengan metode yang sudah kita pilih itu, kita membaca atau mencari referensi. Bisa melalui kegiatan mendengarkan kegiatan mendengarkan berita, kemudian kita juga bisa mengikuti seminar-seminar, kemudian kita juga bisa membaca jurnal-jurnal atau membaca artikel-artikel ilmiah yang populer. Kalau kita sudah mendapatkan referensi, kita kemudian mengatur, membuat timeline kegiatan penelitiannya. Dimulai pada tahapan planningnya itu dimulai pada tanggal segini sampai segini. Kemudian actingnya atau tindakannya dilaksanakan pada pertemuan keberapa. Kemudian yang selanjutnya observasi cukup berapa hari, kayak begitu. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir refleksi, itu berarti Anda mau berapa hari itu sudah ditentukan sebelumnya, sudah diatur di poin yang ketiga. Jurus yang keempat atau kiat yang keempat, yakni pengumpulan datanya juga harus tepat. Tapi kalau kita sudah memulai itu tadi, langkah yang selanjutnya itu pastinya lebih ringan. Yang kelima, data yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis. Kemudian langkah yang keenam, menulis laporan sesuai dengan sistematika.
penulisan laporan PTK. Dan yang terakhir, mengakhiri penelitian. Kita tentunya pastinya nggak akan merasa cukup ya, namanya sifat manusia. Tapi ya biasanya terbentur waktu, dana, biaya, dan juga kebutuhan kita untuk tidak hanya mengajar pada satu materi tertentu. Maka kita harus membuat nanti kalau dibuat itu ada indikator keberhasilan kinerja. Kapan sih kita mengakhiri penelitian tersebut? Untuk model penelitian tindakan kelas itu saya mencari beberapa dan ada persamaannya ya. Ya ini terdiri atas siklus-siklus. Dalam satu siklus ada 4 tahapan. Ahli PTK sendiri itu ada Pak Kurt Lewin, ada Mark Taggart, kemudian ada John Elliot. Anda bisa lihat sendiri di gambar yang ada di poin presentasi. Saya tadi menyebutkan ada jurnal sebagai dasar teori atau referensi pelaksanaan PTK. Jurnal ini bisa Anda temukan terpublish secara online dan gratis di berbagai jurnal pendidikan. Salah satunya di IAIN juga ada Tabia, ada itu yang punyanya IAIN sendiri, kemudian ada dari setiap universitas itu biasanya juga memiliki jurnal-jurnal yang mempublish penelitian secara berkala. Nah, jurnal ini apakah hanya dibaca saja? Kalau dibaca satu jurnal itu ada berapa halaman, pastinya kita pastinya kita akan merasakan membaca berulang-ulang, berapa halamannya banyak, berapa kali jurnalnya, itu pasti ada yang bagaimana sih ini saya punya segini banyak jurnal, isinya apa sih? Maka kita perlu melakukan review jurnal. Biasanya saya membuat dalam bentuk tabel itu berisi kolom-kolom yang ada tersebut. Ini nanti untuk tugas yang selanjutnya ya, membuat review jurnal. 3 jurnal Anda pastinya sudah mempunyai angan-angan mau melaksanakan PTK apa, kayak begitu. Karena kan di UTS nanti kita perlu tugasnya tidak ada UAS tulis, tidak ada UTS tulis, tapi UTS-nya berupa proposal kan, proposal penelitian bab 1, 2, 3. Kemudian tugas akhirnya berupa artikel dan juga laporan PTK-nya. Maka kita awali yuk, kita mulai PTK dengan menganalisis atau mereview jurnal. 3 jurnal yang memiliki hampir kemiripan kayak begitu. Misalnya bisa dilihat dari peningkatan hasil belajar apa yang diinginkan, kemudian kalau metode apa, ya begitu, cara apa yang dimaui atau gaya belajarnya seperti apa. Nah, itu jurnal-jurnal yang sudah dipilih itu hampir mirip, kemudian Anda review. Kemiripan kalau selintas lalu bisa dibaca dari judulnya ya. Anda kemudian setelahnya mengisi nama jurnal di tabel tersebut, kemudian ada volume dan halamannya. Volume dan halaman itu biasanya tercantum di bagian atas atau di bagian indeksnya. Jurnal itu kan biasanya diterbitkan dalam bentuk majalah atau dalam online kan. Kalau dalam online kan satu-satu kayak begitu. Satu jurnal, satu artikel ya berarti satu jurnal terdiri dari beberapa artikel kan. Tapi tidak dijadikan satu dalam bentuk majalah. Kalau bentuk majalah kan bersambung kayak begitu dan ada daftar isinya. Kalau di jurnal berarti Anda lihat nama jurnalnya, volume dan halamannya itu biasanya tertulis, tapi penerbitannya secara online. Ada di bagian pojok kiri atas atau pojok kiri bawah kiri. Gitu. Tahun terbit jurnal juga pasti ada di bagian abstraksinya, bisa Anda lihat. Penulisnya juga pasti ada. Kalau nggak ada penulis, masa tiba-tiba ada artikel yang muncul di jurnal. Reviewernya adalah Anda atau saya atau kita, siapa yang membuat analisis jurnalnya, tanggal melaksanakan reviewnya, kemudian setelahnya latar belakang, tujuan, rumusan masalah, metodologi, hasil penelitian, itu bisa Anda lihat di bagian isi jurnal setelah abstraksi.
Dan biasanya setiap penulis dalam PTK ataupun setiap penelitian itu memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut, ditulis di situ. Kok ada kesamaan dan Anda merasa tertarik, bisa dilaksanakan kegiatan PTK. Pada poin 7 kiat sukses itu tadi ada sistematika penulisan laporan PTK. Kita lihat pada poin awal akhir itu setiap penelitian ada pada kalau di IAIN berarti sama ya, di buku pedoman penyusunan skripsi. Nah, di sini awal dan akhir itu juga pasti sama. Jadi Anda bisa lihat di kolom di kolom sistematika penulisan skripsi, kolom bagian awal dan akhirnya itu pasti sama. Kalau bagian akhir isinya daftar pustaka dan lampiran. Kalau di awal isinya halaman sampul, ada abstraksi, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Ini yang wajib. Yang tidak wajib itu kalau ada dituliskan, kalau tidak ada ya tidak masalah. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Daftar lampiran ada jika di bagian akhirnya itu ada lampiran. Lampirannya itu biasanya kalau di PTK terdiri atas silabus, RPP, segala macam administrasi pembelajaran. Kemudian kalau kita pakai metode ya berarti sudah cukup tertuang di RPP-nya. Kalau kita membuat modul untuk meningkatkan hasil belajar berarti modulnya ditaruh di lampiran, bukan di dalam bagian isi laporan PTK. Gitu. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas kita masuk ke dalam sistem laporan intinya. Di laporan inti seperti biasa terdiri atas 5 bab: pendahuluan, teori, metodologi, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan. Di kesimpulan pasti Anda juga tahu kesimpulan dan isinya saran ya. Di bab 1 yang membedakan antara PTK dengan penelitian yang lain itu ada pada poin D. Pada poin D cara penyelesaian masalah. Cara penyelesaian masalah yang saya sudah kasih tahu di depan tadi itu ada siklus-siklusnya. Mau pakai apa dituangkan dalam bentuk siklus. Oke. Untuk kajian teorinya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena kita perlu menentukan apa? Menentukan judul PTK kita untuk bisa mengisi atau mencari dasar teorinya. Karena kajian teori itu sangat bergantung pada judul. Setiap judul yang berbeda, kajian teorinya pastinya berbeda-beda. Poin yang ketiga, metodologi penelitian bisa Anda lihat. Nah, di sini itu kita pastinya menentukan setting subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data, prosedur penelitian. Yang berbeda dengan penelitian yang lain itu ada bagian di PTK itu ada indikator keberhasilan penelitian sudah kita tentukan di awal. Mau KKM atau mau sedikit di atas KKM nggak masalah. Dan pada prosedur penelitian tindakan kelas memasukkan siklus-siklus yang berisi tahapan penelitian PTK itu tadi. Bedanya di situ. Kemudian pada bab 5 tentunya sama dengan penelitian-penelitian yang sudah lalu atau penelitian yang lain, penelitian kualitatif, kuantitatif, studi pustaka itu sama. Hasil penelitiannya ya berisi gambaran setting dan lokasi penelitian kalau di PTK. Kemudian deskripsi hasil penelitian, kemudian analisis data. Intinya itu dia menjawab bab 1 dan bab 3. Seperti itu. Kalau di bab 5-nya kesimpulan dan saran, saya rasa sama dengan format atau sistematika penulisan laporan penelitian yang lain. Oke, untuk tugas selanjutnya Anda memilih 3 jurnal sebagai dasar teori penelitian tindakan kelas Anda. Anda bisa
memilihnya bebas dari universitas manapun atau dari sumber jurnal manapun. Yang penting adalah jurnal pendidikan Anda review, Anda kumpulkan, nanti saya akan membuat kolom tugas di Fikles kita. Saya kira sudah cukup. Lanjutannya atau jika ada pertanyaan silahkan Anda berdiskusi di link komentar yang ada di bawah, atau Anda bisa menanyakan via WhatsApp group. Sedikit yang saya sampaikan. Demikian dan terima kasih ya. Saya tutup dulu. Saya doakan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bersama mengenai sistematika penulisan PTK ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.